Assalamualaikum Sobat Tani dimanapun berada. Jangan lupa salat 5 waktunya. Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Kembali lagi di channel Review Tani TV. Sobat Tani, menanam cabai sendiri di halaman rumah, pot atau polybag adalah cara untuk mengakali harga cabai yang seringkali mahal. Namun sayangnya, tanaman cabai rumahan juga tak lepas dari serangan hama dan penyakit. Jadi, meskipun kamu sudah memilih benih unggul, menanamnya dengan hati-hati, dan memberinya pupuk, tapi hama dan penyakit ini masih saja mengintai dan bisa menyerang tanamanmu tanpa pandang bulu. Secara umum, ada dua jenis faktor yang dapat menyebabkan kematian dan kehancuran tanaman cabai yang yakni, komponen lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup, biotik, dan tidak hidup, abiotik. Komponen makhluk hidup termasuk serangga, bakteri, jamur, dan virus. Zat tak hidup termasuk suhu ekstrim, kelembaban berlebih, cahaya buruk, nutrisi tidak mencukupi, petanah buruk dan polutan udara. Sayangnya ada banyak hama dan penyakit yang dapat menginfeksi tanaman cabai. Meskipun sebagian besar serangga lebih menyebabkan iritasi daripada masalah yang hanya menyebabkan kerusakan lokal, penyakit yang biasa dibawa oleh serangga itulah yang biasanya akan merusak total tanaman cabai. Sebuah studi oleh Green, S. K. dan Kim, J. S. 1991 menemukan bahwa lebih dari separuh virus yang diketahui ditularkan oleh kutu daun green fly. Thrips, tungau, lalat putih, kumbang dan nematoda menularkan yang lain. Bakteri daun busuk dan virus mosaik tembakau TMV ditularkan melalui kontak langsung dengan tanaman yang terinfeksi, tanah atau peralatan berkebun dengan yang juga bisa menularkan penyakit ini. Tanaman yang sakit dapat menunjukkan berbagai gejala, membuat diagnosis menjadi sangat sulit. Gejala umum berupa pertumbuhan daun tidak normal, distorsi warna, pertumbuhan yang kerdil, tanaman layu dan polong rusak meskipun hama dan penyakit dapat menyebabkan pohon tak berbuah secara maksimal atau menyebabkan kematian pada tanaman. Tidak ada satupun penyakit dan hama yang diyakini secara langsung akan mempengaruhi kesehatan manusia. Mencegah lebih baik daripada mengobati sebagai aturan umum. Sebagian besar hama dan penyakit tidak dapat diberantas secara tuntas, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan untuk meminimalkan kerusakan tambahan yang mungkin terjadi. Sebab, jika terlambat pada penanganan, masalah yang ditimbulkan akan semakin fatal. Untuk mengelola potensi masalah, identifikasi awal, diagnosis yang benar, dan penerapan metode pencegahan yang cepat harus dilakukan. Namun, sebelum kamu memutuskan untuk menggunakan pestisida sebagai pembunuh serangga dan hama, ada baiknya kamu mencoba menggunakan cara organik. Berikut 7 strategi organik yang bisa kamu coba untuk mengatasi hama dan penyakit pada cabai. 1. Belajar untuk mentolerir beberapa kerusakan. Kebanyakan tanaman cabai yang sehat dapat mentolerir beberapa kerusakan tanpa menderita masalah jangka panjang yang serius atau penurunan hasil. Daun yang hancur atau bakal buah yang rusak dapat dengan mudah dihilangkan untuk mempertahankan penampilan tanaman yang menarik. Gunakan predator hama. Serangan kutu daun dapat membuat khawatir banyak petani cabai. Untuk itu, para petani biasanya menggunakan predator alami seperti kepik, tawon dan lacewings yang akan membantu membersihkan sebagian besar hama lokal dalam 1 bulan atau lebih. 3. Cari dan buang memburu hama siput pada tanah serta membuangnya bisa menjadi pencegahan yang tidak perlu menggunakan pestisida. Burulah siput di malam hari, terutama 4. Selang air yang kuat untuk sementara waktu akan mengusir lalat, kutu daun, dan hama lain dari tanaman dewasa. Namun berhati-hatilah agar tidak menyirami tanaman terlalu banyak atau merusak tanaman dan menggugurkan bunga. Namun, jangan gunakan metode ini pada bibit muda. 5. Singkirkan tanaman atau bagian tanaman yang sakit. Cukup dengan membuang dan menyingkirkan tanaman yang rusak parah dapat membantu mengurangi masalah dan mencegah penyebaran ke tanaman lain yang berdekatan. 6. Rotasi tanaman ini adalah strategi yang sangat penting untuk mengatasi patogen yang terbawa tanah seperti layu verticillium dan busuk akar. 7. Menumbuhkan tanaman yang tahan hama dan penyakit. Banyak varietas hibridisasi, terutama beberapa varietas cabai yang lebih baru telah dikembangkan untuk memberikan ketahanan khusus terhadap penyakit. Cukup sekian dulu ya Sobat Tani, untuk ulasan kali ini. Jangan lupa dukung terus channel Review Tani TV. Bye-bye.